Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Kusumawati. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran tema 2, subtema 2 pada pembelajaran pertama di SD Negeri 1 Bobosan, kelas 4, Korwil Camdindik, Purwokerto Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat.
semangat, ceria. Iya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini pelajaran yang kita akan terima dapat kita terima dengan baik. Ya, so silahkan Mbak Gladys dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita sebelum masuk ke pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, seperti yang terlihat di papan. Yang pertama, ya, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang apa ini? Yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan penjelas yang diamati dengan terperinci. Dan yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Ya anak-anak, sebelum dimulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi yang keras ya. Ayo. Dari Sabang sampai berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pada hari ini ya, Bu Guru akan menyampaikan tema 2 tentang selalu berhemat energi ya, dan subtema 1 tentang sumber energi pada pembelajaran pertama. Iya, kamu tahu nggak sumber energi terbesar di bumi? Iya, matahari. Ya, sebelum kita memulainya, sebelum Bu Guru menerangkan, Bu Guru akan tayangkan video pembelajaran tentang manfaat matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Ada
yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Iya. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, ya, itu menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, ya, bagi kehidupan manusia, ya. Untuk manfaat yang pertama kita lihat di situ yaitu untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua untuk Menjemur makanan. menjemur ikan. Yang ketiga Membuat proses pembuatan garam. Dan yang keempat di sini kita lihat ada gambar apa? Bunga, yaitu untuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang disebut dengan fotosintesis. Iya, kita lanjutkan ya videonya ya. saat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Sudah ya. Jadi, selain tadi manfaat yang tadi sudah kalian sebutkan, manfaat berikutnya adalah sebagai sumber vitamin D yang sangat berguna untuk kesehatan tulang. Iya, tulang pada tubuh kita, ya. Untuk supaya lebih mudah kamu mengetahui manfaat dari sinar matahari atau manfaat dari matahari, kita akan melakukan percobaan, ya. Percobaan tentang manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kamu coba keluarkan alat-alat, ya. Ada kertas, 2 lembar kertas, 2 lembar sapu tangan atau 2 helai sapu tangan, dan 2 lembar tisu, ya. Iya, terus nanti, ya, alat-alat atau bahan-bahan yang tadi kalian sudah bawa, kalian basahi menggunakan air, ya. Terus air bahan tadi yang sudah kalian basahi semuanya, nanti yang satu di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari, yang satu di luar yang terkena matahari. Silakan semua kelompok, ada kelompok matahari, kelompok angin, dan kelompok air, boleh ke belakang untuk memulai percobaan.
Ya, untuk selanjutnya sambil kita menanti proses ketika bahan tadi ada kertas tisu dan sapu tangan ya, di luar dan di dalam, kita tunggu prosesnya apakah kering atau tidak yang di luar, dan di dalam yang tidak terkena matahari apakah kering atau tidak ya. Jadi kita akan mengetahui manfaat dari sinar matahari. Iya, tepuk semangat. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ya, ada apa saja? Ini sebuah keluarga ya, sebuah keluarga. Ini sedang melakukan aktivitasnya di luar ruangan. Coba dilihat ya, ada gambar apa aja di slide tadi? Yang pertama, iya, coba yang keras. Coba ada yang bisa mengulang dengan keras? Matahari, ayah sedang olahraga, ibu sedang menjemur baju, dan adik bayi sedang berjemur. Ya, dapat dilihat dari tayangan gambar tersebut ya, ada gambar matahari. Ya tidak? Iya, matahari ini sebagai sumber energi panas bagi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini ada ayah, ada ibu dulu. Ibu ini sedang menjemur baju atau pakaian. Apakah membutuhkan yang namanya matahari? Iya, perlu sekali supaya kering. Iya. Terus ada gambar adik bayi ya. Gambar bayi ini sedang berjemur. Supaya apa sih berjemur? Supaya sehat. Terus ada gambar apa? Ayah sedang berolahraga. Iya, apa manfaatnya berolahraga? Agar tubuh kita menjadi sehat. Dan ada gambar pohon atau tumbuhan. Tumbuhan juga di sini sangat membutuhkan yang namanya matahari. Untuk apa? Agar tumbuh ya. Yang kedua, untuk proses pembuatan makanan. Jadi tumbuhan melakukan proses pembuatan makanan sendiri yang dinamakan dengan fotosintesis ya. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Iya, tumbuhan ini melakukan proses fotosintesis yang nantinya ya akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Pinter ya. Dan manusia mengeluarkan gas yang namanya karbon dioksida untuk tumbuhan sebagai apa? Proses pembuatan makanan. Ya, nanti proses pembuatan pada pembuatan makanan pada tumbuhan ini ada yang namanya karbon dioksida, air, sinar matahari ya, yang akan menghasilkan oksigen untuk manusia. Paham anak-anak? Iya. Dari gambar tersebut, apa yang kamu bisa ceritakan? Coba, apakah ada yang bisa menceritakan dari gambar tersebut? Dibuat menjadi satu paragraf sederhana. Matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan menyehatkan tubuh. Sementara
Tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan. Iya. Fotosintesis. Iya, matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti gambar tadi ya, manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan menyehatkan tubuh. Sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Ya, dari gambar tadi terbentuklah satu paragraf sederhana. Ya, satu paragraf tersebut, ya, apakah kalian bisa menyebutkan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya? Ada yang bisa? Coba disebutkan. Ya, kalau gagasan pokok adalah Kalimat utama dalam sebuah paragraf. iya, pintar. Gagasan pokok adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Mbak Gladys ternyata masih ingat ya. Apakah kamu bisa menyebutkan gagasan pokok dari paragraf tersebut? Matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Iya, benar sekali. Jadi gagasan pokoknya adalah matahari. Memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ini kalimat utama. Gagasan pokoknya adalah manfaat Bagi kehidupan manusia. matahari bagi kehidupan manusia. Guru ulangi ya. Jadi kalimat utama pada paragraf tersebut adalah manfaat matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Itu kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya adalah manfaat bagi iya, pintar. Sekarang kita cari gagasan penjelas. Sebelum kita temukan gagasan penjelasnya, apa sih gagasan penjelas? Kalimat penjelas dari gagasan pokok, berarti setelah gagasan pokok kalimatnya. Tadi gagasan pokok terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Di awal paragraf. Ya, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Ya, sekarang kita mencari gagasan penjelasnya. Ada berapa kalimat gagasan penjelasnya? Dua. Sebutkan. Manfaat sinar matahari adalah untuk menghidupkan Itu. dan menyehatkan tubuh. Yang kedua, sementara tumbuhan menggunakan Matahari dalam proses pembuatan makanan fotosintesis. kalimat penjelas dari paragraf tadi, kalimat penjelasnya adalah atau gagasan penjelasnya adalah bersama-sama manusia memanfaatkan sinar matahari. Gagasan penjelas yang kedua, Tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan fotosintesis. ya. Selanjutnya, Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang sumber daya alam ya dan pemanfaatannya. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga
tiga. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, menurut jenisnya. Yang ketiga, menurut kegunaannya. Iya. Jadi di sini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam. Segala sesuatu yang berada di alam, ya. Sesuatu yang berada di alam berarti ciptaan Tuhan. Iya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi tiga. Menurut sifatnya tadi, terus menurut jenisnya, yang ketiga kegunaannya. Lanjutkan ya. Ya, pintar berarti menyimak. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua komponen, yaitu sumber daya alam hayati nabati dan hewani. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati terbagi menjadi empat, yaitu air, angin, tanah, dan hasil tambang. Ya. Sumber daya alam menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dia dan non hayati. Bisa disebutkan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam non hayati? Air, angin, tanah, Iya. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat berlimpah dan beragam, khususnya bagi wilayah Indonesia. Organisme ini mampu untuk menghasilkan oksigen dan mati melalui proses fotosintesis. Maka dari itu, tumbuhan merupakan produsen atau merupakan unsur dari dasar rantai makanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris. Kemudian sebagai sumber pangan seperti sapi, ayam, kambing, perikanan laut, dan darat. Dan selain itu diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air. Maka dibentuklah tempat-tempat untuk melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah dari kepunahan. Pemanfaatan air bagi kehidupan manusia yaitu air digunakan untuk keperluan domestik seperti untuk memasak, minum, dan mencuci. Kemudian untuk bahan dasar industri makanan dan minuman, penambangan, hasil pariwisata dan rekreasi juga digunakan sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan penggunaan energi menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Beberapa fungsi angin yaitu 1. Membantu penyerbukan tanaman. 2. Membuat uap air bergerak ke daratan dan menjadikan hujan. 3. Sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih besar dari energi bumi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil pada umumnya. Negara yang sudah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik adalah Belanda. Selanjutnya, tanah. Tanah merupakan sumber daya hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, tempat mengumpul segala jenis tanaman. Selanjutnya mengenai hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang
1. Aspal. 2. Bahan bakar kendaraan bermotor, aftur atau solar. 3. Sumber energi batu bara, gas cair, minyak bumi. Kemudian sebagai pemanasan emas, perak, berlian, dan logam lainnya seperti besi, boksit, yodium, nikel, marmer, dan lain-lain. Ya. Setelah tadi ya anak-anak kalian menyimak tayangan slide PPT yang ada di depan. Setelah kalian menerima 3 mupel tadi, Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik ya yang akan dikerjakan per kelompok yang sudah Bu Guru bikin kelompoknya, yaitu ada kelompok matahari, kelompok angin, dan kelompok air. Ya. Ini kelompok air. Ya. Dan ini kelompok angin. Setelah kalian menerima lembar kerja tadi, kalian akan bekerja sama untuk mengisi soal-soal yang ada di lembar kerja tadi. Sebelum kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang kalian terima, kalian mengambil dulu ya hasil percobaan yang sudah kalian kerjakan yang ada di luar ya untuk mengisi lembar kerja tersebut. Satu anak bisa mengambil. Nah, setelah kalian ambil, kalian boleh mulai mengisi lembar kerja tersebut secara bekerja sama, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Setelah selesai ya, kalian perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan, membaca hasil jawaban yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Mulai dari kelompok angin. Ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah matahari. Kelompok 2, kelompok matahari, dibacakan hasil jawabannya. Ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Penyebab perubahan dan perbedaan terjadi karena tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut. Apabila sebuah benda diletakkan di bawah matahari, matahari pun dapat menyerap
secara langsung. Kandungan air pada benda. Terima kasih ya anak-anak. Untuk ya udah semua kelompok ya. Selanjutnya Bu Guru ingin kamu tugas yang tadi dikumpulkan di depan sini. Ya, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan soal tadi, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan ya, setiap anak tidak berkelompok, tidak untuk dikerjakan secara kelompok, tapi dikerjakan sendiri-sendiri nanti di rumah ya. Ya. Iya, di rumah. Ya. Setelah itu, ya. Setelah kalian menerima ini, PR ini kalian kerjakan di rumah. Jawabannya bisa dikirimkan lewat WhatsApp grup atau bisa dijabri ke Bu Guru langsung. Ya, jawabannya saja ditulis di buku tulis ya. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar ya, belajar tentang tema selalu berhemat energi ya. Apa sih yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Yang kalian suka apa? Menyanyi. Yang tentang pelajaran tadi yang membaca, terus yang tadi keluar itu harus membasahi. Mencari gagasan pokok dan Iya, berusaha mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang kamu harus membasahi bahan-bahan tadi ya. itu tentang percobaan ya. Halo, iya. Jadi hari ini yang bisa kita ambil ya adalah kesimpulannya adalah matahari sangat berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Ya, kesimpulannya. Terus untuk hari ini ya, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran, Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, iya, dan menjauhi kerumunan. Iya, kalian harus mematuhinya untuk menjaga kesehatan kalian supaya terhindar dari virus COVID-19. Sebelum kita pulang ke rumah, kita berdoa dahulu supaya ketika perjalanan ke rumah selamat sampai tujuan. Ya, Mbak Gadis disiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Amin. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Untuk hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.